Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di bulan yang lalu Allah Ta'ala memberi kesempatan pada kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Demi Allah, ini adalah anugerah. Tidak semua yang berpuasa di tahun kemarin diberi kesempatan puasa di tahun ini. Dan tidak semua yang memasuki bulan Ramadan di tahun ini berkesempatan menyempurnakannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua ketaatan kita, puasa kita, ya, bacaan Al-Quran kita, salat malam kita, dan semua kesolehan amal kita. Sedikit yang perlu untuk kita bahas, dan insya Allah malam ini akan kita bahas sebagiannya. Allah Ta'ala telah berfirman tentang tujuan disyariatkannya puasa. Di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa terusnya? La'allakum tattaqun. Kalimat la'alla di ayat ini sharihun fil illiyah. Sebagian dijelaskan oleh para ulama ahli usul fikih. Kalimat la'alla di ayat surat Al-Baqarah tersebut sharih, jelas, gamblang, tidak kinayah, tidak sindiran. Lil illiyah menyebutkan tentang ilah, sebab disyariatkannya puasa, agar kitanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Makanya tadi ketika ditelepon secara mendadak oleh Ustadz Andi, katanya Ustadzi wa walidi Aunur Rafiq Ghufran Hamdani hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihha wal afiyah, sakit syafahullah wa tahurun insyaallah wa rafa'allahu ta'ala manzilatah wa darajatah wa barakallahu fi ilmihi wa umrihi. Saya berpikir tentang ayat tersebut, la'allakum tattaqun, karena Allah Ta'ala menyebutkan di ayatnya banyak sekali sifat-sifat hambanya yang bertakwa. Bahkan di awal surat Al-Baqarah Allah Ta'ala sebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Disebutkan sifat yang pertamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu sifat keduanya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lalu disebutkan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Namun saya tidak ingin menjelaskan tentang ayat tersebut. Saya ingin membahas apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 100 berapa itu?
ayat yang ke 141, ayat yang ke 133, Ali Imran ayat yang ke 133. Kami bacakan ayatnya, dan ini makalah yang ada itu halaman 178 baru 179 ya, dilihat itu terbalik, yang di depan itu 179, yang di belakang 178. Jadi halaman pertama itu 179, halaman keduanya 178 ya, dibalik. Di situ Allah Ta'ala berfirman, surat Ali Imran ayat 133. Saya ambil dari kitab Aisarut Tafasir, yang paling mudah, karya Syekhi wa Walidi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kami sering duduk di majelis beliau ketika beliau masih hidup di Madinah, rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa askana jannatah. Surat Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u lan gage-gage bersegera. Aja enten-entenan urip niku nggih. Ning napa? Bersegera, gage-gage. Ila marang maghfiratin, ampunan, mirabbikum, saking pangeran nira, bersegera kepada ampunan dari Allah. Wa jannatin, lan dumateng swargane Allah, arduha sing ambane as-samawatu, langit, wal ardulan, bumi. Jadi luasnya, lebarnya surga itu seluas langit dan bumi. Itu lebarnya ya, nopo dawane. Ukuran itu ada panjang, ada lebar. Nah, kalau lebarnya seluas langit dan bumi, panjangnya ya apa? Gak ono sing iso ngitung. Saiki kula daya tanglet. Langit itu berapa lebarnya? Berapa luasnya? Bumi itu berapa luasnya? Lalu bagaimana dengan langit dan bumi? Nah, artinya jangan ciut nyali memburu surga, tapi surga itu harus bersegera kita untuk mendapatkannya. Pernah kita sampaikan di sini, syarat amal itu ada 4. Berapa Pak? 4. Pertama dan keduanya adalah syarat sahihnya amal. Ketiga dan keempatnya adalah syarat sempurnanya amal. Adapun 1 dan 2 yang dia adalah merupakan syarat sahnya amal adalah ikhlas dan mutaba'ah. Harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Nggih, dibuka biar adem. Ya, jadi yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan sunnah. Dan 2 syarat ini adalah 2 syarat sah. Tanpa keduanya amal tidak akan dinyatakan sah. Adapun ketiga dan keempat adalah syarat sempurna. Syarat apa? Sempurna. Yang pertama adalah musara'ah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Bersegera. Ojo kledang-kledang, ojo etek-egleng, ojo ampleng-ampleng, ojo sisuk lan suemben, ojo ning gage-gage, bersegera. Yang keempatnya adalah al-akhdhu bil quwwah, maksimal, ya, sempurna, ya, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ya Yahya khudzil kitaba bi quwwah, wahai Yahya ambillah kitab yang Allah anugerahkan bi quwwah, dengan sepenuh kekuatan. Karena kita nggak tahu kemampuan kita kecuali apabila sudah semaksimal, dan itulah kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Uiddat ingkang kasiapaken lil muttaqin, kanggene ahli takwa. Alladzina yaiku wong akeh yungfikuna sing belanjane
Fisarroi ing dalam keadaan longgar, ing dalam keadaan seneng, wadharroi lan ing dalam keadaan sempit, keadaan sedih, keadaan susah, ya, keadaan bangkrut, ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha lan wong sing ngeker al ghaidha ing amarai, wal afina anin nas lan wong sing paring maaf anin nas saking menungso. Wallahu lan ono utawi Allah iku yuhibbu cinta sapa Allah al muhsinin marang wong sing agawe bagus. Jadi orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, ya, menahan amarahnya, memaafkan kepada manusia, mereka lah yang di dirinya ikon kebaikan itu ada, dan mudah-mudahan kita terhiasi dengannya, amin. Walladzina lan wong akeh kang iza arikalani fa'alu agawe fahisyatan, fahisyah. Sebagian saking ulama ndawaken jenenge fahisyah niku perbuatan zina. Au utawa zalamu anfusahum, berbuat zalim marang awake. Semua dosa hakikatnya adalah kezaliman hamba pada dirinya. Kenapa demikian? Karena raga kita mulai dari lambene, mulai dari tangane, mulai dari sikile, bahkan mulai dari farjine itu bukan milik kita tapi milik Allah. Sehingga menggunakannya bukan sesuai dengan apa yang Allah ingini, itu adalah merupakan kezaliman. Ya, kezaliman atas diri pribadi pada awalnya, karena semua dosa itu membawa kepada azab dan petaka siksa di akhirat. Ya, di samping juga kezaliman terhadap hak Allah, di mana menggunakan apa yang itu milik Allah bukan pada apa yang diingini oleh Allah. Namun para ulama mengartikan atau mendefinisikan tentang zalamu anfusahum adalah dosa di bawah zina. Zina kenapa disebut fahisyah? Sebab ndak enek wong sing ngomong bahwasanya zina itu apik, ndak enek. Selagi pikire waras. Sekali lagi pikire waras. Kenapa? Apabila dikembalikan pada keluarganya, jalpomo mbakyumu dingonokne piye, jalpomo bojomu dingonokne piye, jalpomo mbokmu dingonokne piye, jalpomo anakmu sing cik perawan dingonokne piye, tentunya dia akan mengatakan tidak setuju. Lalu bagaimana ia akan setuju atas orang lain? Baik, kita teruskan. Au zalamu anfusahum, utawa berbuat zalim atas dirinya, zakaru Allah, eling marang Allah. Ya, maksudnya adalah ancaman Allah, fastaghfaru lidzunubihim, fastaghfaru mongko padha nyuwun apura sapa alladzina ittaqau lidzunubihim, sebab krana dosa lan kesalahane. Jadi mereka setelah berbuat maksiat fahisyah atau berbuat maksiat az-zulmu ala anfusihim, segera mereka beristighfar kepada Allah. Waman lan ora ana yaghfiru sing ngapura az-dzunuba ing dosa illallah, kejaba Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, walam yusirru lan ora terus-terusan ala ma fa'alahu ing atase apa sing dilakoni, wahum lan wong-wong mau iku ya lamun padha ngerteni. Karena taunya tentang efek besar, efek buruk dosa dan besarnya azab dan bahayanya petaka siksa, mereka meninggalkannya, berazam untuk tidak mengulang. Lajeng Allah Ta'ala nyebutaken tentang kahananipun tiang-tiang kala wau, ulaika wong-wong mau. Ulaik di sini adalah isim isyarah. Semua isim isyarah kembali kepada musyar ilaih. Siapa musyar ilaihnya? Mereka-mereka adalah ahlut taqwa yang sifatnya disebutkan di dalam ayat setelahnya. Jadi dua ayat tersebut adalah sifat-sifat ahlut taqwa yang Allah Ta'ala sebutkan, ulaik mereka itu. Jazauhum piwalese iku maghfiratun, ampunan.
Mirabbihim saking Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar ampunan dari Allah, ning wa jannatun, sangat sesuai. Pertama disebutkan bersegeralah kepada surga, kemudian ayat ini ditutup dengan imbalan mereka yang telah disebutkan setelah ampunan dari Allah Ta'ala adalah surganya. Ini memberi isyarat pada kita, tidaklah seorang berhak memasuki surga Allah kecuali apabila ia sudah steril dari dosa dan kesalahan, sehingga disebutkan ampunan terlebih dahulu, kemudian surga di kemudian. Wa jannatun lan swarga tajri ingkang lumili min tahtiha saking ngesore al anhar, sungai-sungai, ya, khalidina fiha, khalidina sing kekal, fiha ing dalem swarga kala wau. Wa ni'ma ajrul amilin, lan swarga merupakan saapik-apike ajru piwales ganjaran al amilina kangge wong sing amal. Lek dibayar 5 juta, 5 miliar, 5 triliun cik urang ini apa-apane, sebab bondo niku digerogoti ya bakal entek nggih ya. Anapun swargane Allah ni'ma ajrul amilin. Ngandhapipun syarhul kalimat, penjelasan kalimat, kula maos napa wontene lek perlu kula tambah. Dawuhipun Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa askana jannatah wa sari'u. Teng riku enten footnote nomor 4, dilihat di bawah. Ya. Quri'a fis sab'i sari'u biduni waw. Dados sebagian saking qiraah as-sab'ah tanpa wa. Daya qiraah hafaz yang kita membacanya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Sebagian saking qiraah sab'ah sari'u tanpa waw. Dan ini termasuk qiraah mutawatir juga, dan boleh untuk dibaca dengan begitu. Namun bagi pembaca waras nggak boleh, kecuali harus dengan wawu, wasari'u. Baik. Nah, wahiyya qiraatu warshin an-Nafi', lan sari'u tanpa wawu merupakan qiraah waras. Waras itu dibaca oleh orang Aljazair, Mauritania sebagian, Maghrib, Maroko, itu bacaan mereka adalah bacaan waras. Mudah untuk membedakan ketika di surat Ad-Duha. Kalau kita wadduha, mereka baca wadduhi wallaili idza saji. Ora kok guyon, ya ngono ki carane. Awake dhewe to ora tau ngerti, belajar ora. Mulane rumangsoan aneh. Kita teruskan. Jadi sebagian membaca tanpa waw. Kita teruskan. Al musara'atu sing diarani musara'ah ila syai'i marang sesuatu iku al mubadarah. Al musara'ah itu apa? Al mubadarah. Badara yubadiru. Nah, bergegas, bersegera, ilaihi dumateng sesuatu biduni kelawan tanpa tawanin enten-entenan walalan boten ugi tarohin ngenteni longgare. Urip niku napa dienteni longgare Pak Mahmud? Enek longgare mboten? Gak enek longgare. Wong bar penggaian ngono cik golek maneh. Cik tengah penggaian golek orderan, ora ono longgari. Nggih, wis ngantor wis oleh bayaran, buka PT ning omahe. Ngenteni longgari, gak enek longgari. Dadi gak usah ngenteni longgari, gak usah meneh. Jenenge musaraah niku napa? Mubadarah, gagi-gagi bersegera. Ya, artinya begitu ada letupan madar Melayu, menungso niku kaya peluru, tembak dar langsung budal,
termantik oleh ilmu dan pemahaman, langsung berangkat untuk mewujudkan. Dan begitulah para sahabat. Para sahabat itu ngerti tentang khomer, haramnya khomer, gak sesuk gak somben. Iman rek didol nyang Yahudi lah bayaran, gak sokno. Padahal khomer itu najis yang benar. Apakah tidak dengan menuangkan itu mengakibatkan mudarat? Jalanan disebutkan dalam hadis itu, jalanan Madinah sampai banjir dengan khomer. Bukankah ini mudarat? Betul. Namun ingat, ketika harus dibuang ke padang pasir, satu, mengakibatkan badan terlumuri dengan khomer. Khomer niku cair napa padat? Asalnya cair. Lek digawa kayak orang gawe tangki, koplak napa mboten? Nggih. Kayak kadang ora nek sing patek rapet tok, zaman dhisik niku. Jadi mengakibatkan terkena baju dan itu mengakibatkan najis, dibuang. Yang pertama. Yang kedua, dengan dibuang di jalanan itu lebih maslahat. Kenapa? Karena orang ketika mau berjalan jauh sangat memungkinkan bertemu Yahudi, dituduh abang-abang halus-halus, sida dibuak nama mboten? Kilo, abang-abang halus-halus kilo. Kuwi kan haram, kanggeku ora apa-apa. Maka kita ulang lagi, hal itu menunjukkan kesungguhan dan akan terhindar dari potensi yang tidak Allah Ta'ala dan Rasulnya inginkan. Kita teruskan. Wanita-wanita muslimat ketika turun ayat tentang hijab, mereka nggak shopping dulu beli kain yang paling bagus, motif yang paling bagus, kemudian cari model cadar Makassar, kemudian cadar kupu-kupu. Zaman sekarang akhwat tuh enggak, mereka langsung ambil korden-korden itu dan mereka jadikan untuk hijab. Kenapa? Mereka bak peluru, ketika ada letupan langsung mereka lari menuju kepada sasaran. Ta'atullah wa ta'atu Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mubadarah. Baik, kita teruskan. Ila dumateng maghfiratin ampunan. Al maghfiratu napa sing diarani ampunan? Al maghfiratu utawi sing diarani maghfirah iku sitrul dzunub, dipun tutupine dosa. Wa adamil muakhadzati biha, lan boten dipun hukum dengannya. Itulah maghfirah. Wiqayatu sarri dzunub ma'as sitr, terjaganya seorang hamba dari efek buruk dosa dan ditutupi darinya. Ya, demikian. Wal murad huna ingkang kamaksud kanthi musaraah dumateng ampunan saking Allah teng mriki iku al musaraatu, bergegas, bersegera, gage-gage, aja ententenan, aja ngenteni longgarmu, ila taubati dumateng taubat, bitarki dzunubi kanthi ninggalaken dosa, wa kasratil istighfar lan kanthi ngekeh-ngekehaken istighfar. Wa fil hadis disebutaken wonten ing sawijimun hadis, mamin rajulin ora ana wong suwiji yuznibu sing agawe dosa zamban ing sawijine dosa summa sak banjure yatawaddau dheweke berwudu summa sak banjure yusalli sak dheweke salat wa yastaghfirullah lan dheweke nyuwun apura dumateng Allah illa kejaba ghufiralahu, bakal kaapura kangge piyambake. Dan salat ini adalah salat taubah. Dengan berwudu setelah melakukan dosa, kemudian salat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Hadis menika kariwayataken dening Al Imam At-Tabrani an Aliyin saking Ali an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kita terusakan. Wa jannatin
lan jannah. Al jannatu utawi sing diarani al jannah swarga iku darun naim, kampung kenikmatan, karena tidak ada di dalam surga kecuali kenikmatan. Siapapun yang di surga tersibukkan dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, ya. Nah, fauqas samawati sing mapane ning dhuwure langit. Jadi surga tempatnya adalah di atas langit karena ia disebut illiyin, dan atapnya adalah arsy Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk penghuninya, amin. Wal musara'atu ilaiha, lan gage-gage dumateng swargane Allah. Kalau tadi sebutkan bersegera kepada ampunan, ya, dengan meninggalkan dosa, dengan bertaubat dan memperbanyak istighfar. Lah bersegera di dalam surga, menuju ke dalam surga itu bagaimana caranya? Dikatakan di sini, wal musara'atu lan sing diarani bersegera ilaiha dumateng swarga, takunu kanti bil iktsar ngekeh-ngekehaken minas salihati saking amal saleh. Aja ngekeh-ngekeh ning nggonmu ngiler, aja ngekeh-ngekeh ning nggonmu angen-angen, sebab surga tidak akan mungkin didapatkan hanya dengan sekedar angen-angen. Ya. Uiddat ingkang kasiap sediaaken. Ma makna uiddat? Apa arti uiddat? Huyiat, kasiapaken. Ya. Wa ukhdirat, lan dipun tekaaken fahiyah berdasarkan ayat menika uiddat. Makna uiddat huyiat. Nggih. Ayat menika nerangaken bilih fahiyah, bilih swarga iku maujudatun al-an, saiki niku swarga pun enten. Muhayyaan sampun kasiapaken. Kula badhe tanglet. Seandainya ada panitia lomba, mengadakan panitia, mengadakan perlombaan. Perlombaannya adalah pelurutan jambe. Pelurutan jambe napa pelurutan wit jambe, Pak? Ning wong ngarep pelurutan jambe. Jenenge pelurutan jambe niku enten-entenan apa cepet-cepetan? Ceblok ritak mencolot, ceblok ritak mencolot, lek perlu encik-encikan. Nggih. Kula badhe tanglet. Umpama kon balapan pelurutan wit jambe, terus ning dhuwur niku renek apa-apane. Enek sing butuh menek? Renek. Wis to, engko lek teko dhuwur tak golekne to hadiahe. Enek sing butuh menek? Kene. Lomba, perlombaan apapun di dunia ini, ketika hadiahnya tidak diketahui, kira-kira ada yang siap untuk berlomba? Ya, apalagi lombanya ada lomba jotosan, kamplengan, modar ya sakarmu pisan. Kayak hadiahnya sesuk tak golekne. Enek sing gelem sing gelem daftar? Gak enek. Walaupun nyuwun sewu pencak dor niku hadiah namung napa sego sepiring. Konsekuensinya kadang kuping dawir, ndas perot bareng dan seterusnya. Ning genah sego sepiring. Kayak pengalaman ae nyatu ning ngono kuwi ya mulai mek sego sepiring. Ning nyoto ngoten lho nggih. Artinya semua perlombaan di dunia itu hadiahnya sudah nyata, karena manusia tidak mau kecuali kepada sesuatu yang sudah ada. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah, surga, neraka semuanya telah ada, bukan lamunan belaka, tapi hakiki ada. Ya, demikian. Dan tidak perlu kita mendengarkan perkataan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan swarga lho karo neraka lek saiki enek lek ya nganggur ngetekur enek gunane. Kuwi lek pikiranmu sing bosok. Gunanya apa kira-kira? Coba, ketika surga itu sudah disediakan, nikmatnya disebutkan,
Apa yang terjadi? Perlombaan itu betul-betul kita rasakan. Saya yakin semua kita tersibukkan. Namun kenapa kita hadir? Saya yakin semua kita beraktivitas ketika di rumah. Namun kenapa kita tinggalkan semua itu? Ka ono liya coba tepeke pengin swargane Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki satu jalan, yang ingin mencari ilmu di jalan tersebut, Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Mudah-mudahan itu nyata bagi kita. Amin. Kita teruskan. Ya. Demikian. Wal musaratu atu ilaiha bil ikthar minas salihat wa iddat ay huyiat wa ukhdirat fahiya swarga iku mawjudatun wis ana. Al ansa menika muhayyaatun kasiapaken lil muttaqin kangge ahli takwa. Al muttaqun sing diarani al muttaqun hum ya al muttaqun alladzina yaiku wong akeh ingkang ittaqu Allah, wedi marang Allah, mboten nglamak, mboten kumawani. Falam ya'suhu mergo wedi dumateng Allah, falam ya'suhu mongko ora maksiat dumateng Allah. Bitarki wajibin kan tininggalaken barang sing wajib. Bab diarani wajib niku wajib dinyangi, ninggali barang sing wajib dinyangi jenenge maksiat. Ya, bitarki wajibin kan dininggalaken barang sing wajib. Wong lanang duwe bojo, wajibe wong lanang nafkahi bojone. Lek ra nek duwe nyambut gawe, ora gelem nyambut gawe jenenge wong lanang sing ahli maksiat. Lah nyapa maksiat? Aku ora ngombe, aku ora zina. Lah kowe ora gelem blonjo bojomu, belum bojomu iki wajib lho, Kang. Wong sing diutang. Ya, HP-ne dipateni, nek wong moro jare abi lagi meeting dan seterusnya. Maka ini juga ahli maksiat. Kenapa? Karena tidak melaksanakan kewajiban. Jadi jangan asumsi kita namanya maksiat adalah melaksanakan haram, meninggalkan hal yang wajib itu juga maksiat. Wallahu taala alam. Bahkan sebagian dari kewajiban itu ketika ditinggalkan mudaratnya jauh lebih bahaya dibandingkan keharaman yang apabila dia lakukan. Waliyadzubillah. Bahkan Syekh di sini mendahulukan maksiat adalah meninggalkan wajib, menunjukkan bahwa besarnya dosa meninggalkan wajib adalah lebih daripada besarnya dosa orang yang melakukan haram. Karena orang melakukan haram kadang mergo enggak kuat ngempet. Enek ora akeh. Ya. Demikian. Kita teruskan. Tarki wajibin walalan boten ugi bifi wala lan boten ugi bifi li muharramin, maksiat dumateng Allah kanthi nglakoni barang sing diharamaken. Jadi ahli takwa adalah orang yang takut kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Rupanya tidak meninggalkan wajib, tidak melakukan haram. Ya, demikian. Wa in hadatsa minhum dzambun, wa in lan ing yen to hadasa terjadi minhum saking ahli takwa dzambun rupane dosa tabu mereka bertaubat minhu darinya fauron dengan ora sesuk ora somben. Nah, wallahu taala alam. Kemudian di ayat tersebut disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra. Apa makna as-sarra? As-sarra wad-dharra. Footnote di bawah nomor 6. As-sarra kila dikatakan fis sarra'i tentang makna as-sarra. Ya, wad-dharra. As-sarra yang dimaksudkan as-sarra wad-dharra adalah ar-raha. As-sarra yaitu ar-raha. Wad-dharra artinya asyiddah. Ar-raha kelonggaran,
Nah, adapun dharra adalah syiddah, kesulitan, kesempitan. Kila wonten ingkang nafsiri as-sarra al-arsy wal walaim. Al-arsy yaitu berinfak ketika walimatul urs wal walaim dan untuk walimah. Kadang nyuwun sewu, wong lek cetil niku nyuwun sewu nggih, walimah ya ora metu. Nggih. Bandane nyampar nyandung ning walimah ya renek apa sing ditokne. Padahal Rasulullah dawuhne aulim walau nyandi ta wong saka iki. Aulim walau wah, walimah lek mek gur ping pisan ngono kuwi lho, gampang lali. Walau bijatin walimah ning ora kudu gawe sate lho nggih, digawe gule ya ora apa-apa. Krengsengan ya ora apa-apa. Bab satin niku maksude wedhus ora kok kudu sate. Kula badhe tanglet. Lek walimah niku disyariatne iso enek sing amis, syukur bagi kok wedhus. Lek anake lair pripun? Disyariatne akekah mboten? Eman-eman nggih ngredit montor wae. Sebagian nyuwun sewu ngredit montor kuat, ngreyen montor kuat, ning akekah kangge anake jari gak kuat. Sampeyan seneng ndi? Oleh montor karo oleh anak. Anak niku nikmat to nggih. Bondomu sejati lho anakmu. Lek mergo nikah sampan disyariatne mbleh wedhus. Tujuanmu nikah napa? Cek duwe keturunan ki ya. Neng dalan wae dikon mbleh wedhus, lek wis oleh asile luweh disyariatne mbleh wedhus. Syariat niku keliru napa pas? Pas to nggih? Rabi arep gawe kon mbleh wedhus. Bar gawe dadi wujute jabang bayi mak cengar kena digendong 7 dina dikongkon mbleh wedhus. Bener napa mboten salah? Pas. Lah sampean rabi ya apa cek duwe anak. Lek wis duwe anak mbleh. Wong gawe dikon mbleh apa meneh wis dadi. Nggih Pak Mahmud. Kita terusaken. Ya, demikian. Jadi sebagian ada yang memaknakan infak pada waktu sarra. Sarra tadi apa? Bahagia, longgar. Apa maksudnya? Nyembelih untuk walimah. Tak tambahi pisan, nyembelih untuk akikah. Karena walimah dan akikah itu nggak bisa dipisah. Ya, kita teruskan. Wadharra, anapun sing diarani ad-dharra an-nawaib, ketika ada musibah. Ya. Nah, ketika ada musibah. Wa ma fassarna bihi al-ayah a'ammu wa ahsanu. Wa ma lan menapa fassarna bihi al-ayah. Ya. Dipun kita tafsirakan bi dengannya al-ayah a'ammu wa ahsanu, lebih luas. Artinya ayat ini bisa dibawa kepada makna yang jauh lebih luas. Artinya dalam kondisi bagaimanapun adalah berinfak itu didahulukan. Kita teruskan. Wahia lan sing diarani wadharra as-sarra al-hal al-masarrah, keadaan yang membahagiakan. Wahia lan dheweke iku al-yusru, kemudahan, wal ghina dan kekayaan. Wadharra anapun ad-dharra al-hal al-madharrah, keadaan sing mudharataken. Wahiyalan utawi dheweke iku al-faqru, kefakiran. Mlaratorita ya panggah ci iso walaupun mek gur gambare sing nggawa pedang. Sing nggawa pedang napa Pak? Pinten sing nggawa pedang? Sing nggawa golok pinten? 1000 nggih. Ning kadang nyuwun sewu, sing nggawa pedang sing dinafkahne karo wong sing ra duwe niku kadang jek luwih mentes regane ning ngarsane Allah daripada abang-abang sing dijejer cacahe 10 kalau wong sing bandane
bawah. Lah nyapa? Karena infak itu adalah berangkat kepada beratnya ketika berinfak. Itu termasuk di antara nilai dan apa yang mengakibatkan bernilainya infak. Wal kadhimina al ghaidha, al kadhimin, ya, kita lihat di bawah footnote di bawah, yaqulu kadzamtu as-siqa'a ay malatuhu. Kadzamtu as-siqa'a, tak beki wadah, ay maksudipun malatuhu. Wa madattu alaihi lan ta'addad. Maknanya apa? Termasuk di antara sifat mereka adalah ketika kemarahan itu sudah memuncak dan jantung itu sudah munjuk. Apa artinya munjuk? Sudah naik. Wong niku lek nesu kira-kira nafasnya biasa napa terengah-engah? Ora enek sing nafasnya biasa terus mesame semak klecam iki duduk wong nesu, iki wong bahagia. Tadi ya, kita terusakan. Jadi makna al-kadhiminal ghaidha, ketika dada itu sudah terpenuhi dengan jantungnya dan susah dia untuk bernafas, maka dia turunkan potensi jantungnya, dia turunkan sesak di dadanya dan dia tahan amarahnya. Ya, demikian. Kazmul ghaidh habsuhu, nahan. Wal ghaidhu lan sing diarani al ghaidh amarah iku alamun nafsiyun, loro penyakit jiwa, yuhdisu sing muncule idza uziya ari kalane tiyang niku dilarani. Jadi al ghaidh penyakit hati yang sebabnya adalah ketika dia diganggu, disakiti. Fi badanihi ing dalam badanipun, au irdihi utawa ing dalam kehormatanipun, au malihi utawi ing dalam bandanipun. Wa habsul ghaidh lan diharani habsul ghaidh adamu izharihi, orang ngetokne ing murkane alal jawarihi ing ngatasi anggautane. Nggih, tangane ora gegem-gegem, untune ora geget-geget, mripate ora melilik-melilik, lambene ora jabrut, wajahe ora beranang. Nah, ngene iki angel nggih. Kita terusaken. Mulane ganjarane gede mergo angel. Ya. Au utawa darbin kanthi mukul. Ya. Bisa bin kelawan mencela, au darbin utawi kelawan mukul. Artinya namanya kadhimil ghaidh adalah tidak menampakkan efek kemarahan tersebut baik dengan celaan, celatuan atau dengan pukulan. Wa nahwihi malan sepadane litasyafi kangge melampiaskan kemarahan, wal intiqam lan kangge males. Artinya mereka itu demikianlah sifatnya, menahan amarah sehingga tidak memberikan efeknya baik dengan celaan atau dengan pukulan. Wal afina anin nas lan paring maaf anin nas saking menungso. Al afu sing diarani al afu iku adamul muakhazati, boten ngukum lil musii kangge wong sing agawe ala ma'al kudrati sartane duweni kemampuan. Artinya di sini afina anin nas tingkatannya adalah satu level di atas tingkatan kadhiminal ghaidh, karena afina anin nas mereka yang mampu untuk membalas namun tidak membalas. Baik, kita teruskan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Al muhsinin maksudipun al muhsinuna, wong sing agawe bagus. Wahum sinten sing diarani wong sing agawe bagus, wahum lan utawi wong-wong mau alladzina yabirruna
wala yusiun, tiang-tiang sing berbuat sae walalan boten yusiun agawe Allah fi qaulin ing dalam ucapane au amalin utawi ing dalam lakune. Jadi muhsinun orang-orang yang berbuat baik dan tidak berbuat jelek, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Fahisyah, fa'al fahisyatu al fi'lah al qabihah asyadidah. Yang dimaksudkan fahisyah adalah al fi'lah al qabihah asyadidah, perbuatan sing elek sing nemen eleke. Al qabihu ingkang elek kazina, contone zina, wa kabairidz dzunub lan dosa-dosa gede. Artinya yang dimaksudkan fahisyah di sini adalah semua dosa besar itu masuk di dalam kategori fahisyah. Au dzalamu anfusahum bitarki wajibin, atau berbuat zalim bitarki wajibin kanthi ninggalaken wajib, au fi'li muharramin ning nglakoni perbuatan sing haram, fadanna suha bidzalika. Nah, fadanna suha mongko membuat elek ing awake bidzalika kanthi perbuatan kala wau. Maknanya seorang yang melakukan haram tercela, demikian juga seorang yang meninggalkan wajib juga tercela. Fakana hadza zulman laha, fakana mongko ono ninggalaken wajib ngelakoni haram iku zulman merupakan kezaliman laha marang awake dhewe. Jadi semua kemaksiatan itu menzalimi diri sendiri. Walam yusirru ai maksudipun yusariuna ila taubah, mereka yusariun bersegera ila taubati dumateng taubat. Li'annal israr, sebab sing diarani al israr ya termasuk sifat orang-orang ahli takwa. Sebab li'annal israr, sebab sing diarani israr huwa inggih menika asyaddu ala syai, nutup atas sesuatu, warabtulan mengikat alai ing atasnya, makhuzun kapundut min saking as-sarru was-sarratu ma'rufatun. Jadi as-sarru was-sarrah, as-sarrah niku biasane lek sapi didol ben ketok mentek susune dipuh napa mboten? Mboten diperah. Tidak diperah selama 3 hari, akhirnya susune mentol-mentol, gendol-gendol. Sing tuku ya seneng, ning bareng dipuh sedina entek, 2 dina karek titik, 3 dina ketok lek dia pusi. Dawuh Rasulullah, sapane wonge sing tuku sapi kok musarrah. Apa itu musarrah? Ditahan, tidak diperah, maka dia memiliki 2 hak pilih. Boleh dikembalikan dan mengembalikan 1 sok kurma, boleh juga dia sabar, boleh juga dia sabar ben aku diapusi. Wahum ya'lamun ay annahum mukhalifuna li syara'. Wahum lan wong-wong mau iku ya'lamun ngerteni, maksudipun annahum sak temene wong-wong mau iku mukhalifuna li syara', menyelisih syariat, bitarkihi ma aujaba, kelawan ninggalaken apa sing diwajibne, au bi fi'lihi ma hurrima, utawi nglakoni apa sing diharamne. Wa ni'ma ajrul amilin alladzi huwal jannah. Sak bagus-baguse ganjaran kangge wong sing ngamal inggih menika swargane Allah Azza wa Jalla. Ini syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Adapun makna ayat dan penafsiran akan kita baca setelah azan. Silahkan azan dulu. As-sarra yaitu ar-raha, wad-darra artinya asyiddah. Ar-raha kelonggaran, nam, adapun darra adalah syiddah, kesulitan, kesempitan. Kila wonten ingkang nafsiri as-sarra al-arsh wal walaim. Al-arsh yaitu berinfak ketika walimatul urs, wal walaim dan untuk walimah.
Kadang nyuwun sewu, wong lek cetil niku nyuwun sewu nggih, walimah ya ora metu. Nggih. Bandane nyampar nyandung ning walimah ya ora enek apa sing ditokne. Padahal Rasulullah dawuhne aulim walau nyandi ta wong saka iki. Aulim walau walimah lek mek gur ping pisan ngono kuwi lho, gampang lali. Walau bijatin walimah ning ora kudu gawe sate lho nggih, digawe gule ya ora apa-apa, krengsengan ya ora apa-apa. Bab satin niku maksude wedhus ora kok kudu sate. Kula badhe tanglet. Lek walimah niku disyariatne iso enek sing amis, syukur bagi kok wedhus. Lek anake lair pripun? Disyariatne akekah mboten? Eman-eman nggih ngredit montor wae. Sebagian nyuwun sewu ngredit montor kuat, ngreyen montor kuat, ning akekah kangge anake jari gak kuat. Sampeyan seneng ndi? Oleh montor karo oleh anak. Anak niku nikmat to nggih. Bondomu sejati lho anakmu. Lek mergo nikah sampan disyariatne mbleh wedhus. Tujuanmu nikah napa? Cek duwe keturunan ki ya. Neng dalan wae dikon mbleh wedhus, lek wis oleh asile luweh disyariatne mbleh wedhus. Syariat niku keliru napa pas? Pas to nggih? Rabi arep gawe kon mbleh wedhus. Bar gawe dadi wujute jabang bayi mak cengar kena digendong 7 dina dikongkon mbleh wedhus. Bener napa mboten salah? Pas. Lah sampean rabi ya apa cek duwe anak. Lek wis duwe anak mbleh. Wong gawe dikon mbleh apa meneh wis dadi. Nggih Pak Mahmud. Kita terusaken. Ya, demikian. Jadi sebagian ada yang memaknakan infak pada waktu sarok. Sarok tadi apa? Bahagia, longgar. Apa maksudnya? Nyembelih untuk walimah. Tak tambahi pisan, nyembelih untuk akikah. Karena walimah dan akikah itu nggak bisa dipisah. Ya, kita teruskan. Wadharra anapun sing diarani ad-dharra an-nawaib, ketika ada musibah. Ya. Nah, ketika ada musibah. Wa ma fassarna bihi al-ayah a'ammu wa ahsanu. Wa ma lan menapa fassarna bihi al-ayah. Ya. Dipun kita tafsirakan bi dengannya ayat-ayat a'ammu wa ahsanu, lebih luas. Artinya ayat ini bisa dibawa kepada makna yang jauh lebih luas. Artinya dalam kondisi bagaimanapun adalah berinfak itu didahulukan. Kita teruskan. Wahia lan sing tiarani wadharra as-sarra al-hal al-masarrah, keadaan yang membahagiakan. Wahiyalan dheweke iku al-yusru, kemudahan, wal ghina dan kekayaan. Wadharra anapun ad-dharra al-hal al-madharrah, keadaan sing mudharataken. Wahiyalan utawi dheweke iku al-faqru, kefakiran. Mlaratorita ya panggah ci iso. Walaupun mek gur gambare sing nggawa pedang. Sing nggawa pedang napa, Pak? Pinten sing nggawa pedang? Sing nggawa golok pinten? 1000 nggih. Ning kadang nyuwun 1000, sing nggawa pedang sing dinafkahne karo wong sing ra duwe niku kadang jek luwih mentes regane ning ngarsane Allah daripada abang-abang sing dijejer cacahe 10 kalau wong sing bandane turah brawah. Lah nyapa? Karena infak itu adalah berangkat kepada beratnya ketika berinfak. Itu termasuk diantara nilai dan apa yang mengakibatkan bernilainya infak. Wal kadhimina al ghaidha, al kadhimin
Ya, kita lihat di bawah footnote di bawah, yaqulu kadzamtu as-siqa'a ay malatuhu. Kadzamtu as-siqa'a tak beki wadah ay maksudipun malatuhu. Wa madattu alaihi lan ta'addad. Maknanya apa? Termasuk di antara sifat mereka adalah ketika kemarahan itu sudah memuncak dan jantung itu sudah munjuk. Apa artinya munjuk? Sudah naik. Wong niku lek nesu kira-kira nafasnya biasa napa terengah-engah? Ora enek sing nafasnya biasa terus mesame semak klecam iki dudu wong nesu, iki wong bahagia. Tadi ya, kita terusakan. Jadi makna al-kadhiminal ghaidha ketika dada itu sudah terpenuhi dengan jantungnya dan susah dia untuk bernafas, maka dia turunkan potensi jantungnya, dia turunkan sesak di dadanya dan dia tahan amarahnya. Ya, demikian. Kazmul ghaidh habsuhu, nahan. Wal ghaidhu lan sing diarani al ghaidh amarah iku alamun nafsiyun, loro penyakit jiwa, yuhdisu sing muncule idza uziya ari kalane tiyang niku dilarani. Jadi al ghaidh penyakit hati yang sebabnya adalah ketika dia diganggu, disakiti. Fi badanihi ing dalam badanipun, au irdihi utawa ing dalam kehormatanipun, au malihi utawi ing dalam bandanipun. Wa habsul ghaidh lan diharani habsul ghaidh adamu izharihi, orang ngetokne ing murkane alal jawarihi ing ngatasi anggautane. Nggih, tangane ora gegem-gegem, untune ora geget-geget, mripate ora melilik-melilik, lambene ora jabrut, wajahe ora beranang. Nah, ngene iki angel. Angel nggih. Kita terusaken. Mulane ganjarane gede mergo angel. Nggih. Au utawa darbin kanthi mukul. Ya. Bisa bin kelawan mencela, audor bin utawi kelawan mukul. Artinya namanya kadhimil ghaidh adalah tidak menampakkan efek kemarahan tersebut baik dengan celaan, celatuan atau dengan pukulan. Wa nahwihi malan sepadane litasyafi kangge melampiaskan kemarahan, wal intiqam lan kangge males. Artinya mereka itu demikianlah sifatnya, menahan amarah sehingga tidak memberikan efeknya baik dengan celaan atau dengan pukulan. Wal afina anin nas lan paring maaf anin nas saking menungso. Al afu sing diarani al afu iku adamul muakhazati, boten ngukum lil musii kangge wong sing agawe ala ma'al kudrati sartane duweni kemampuan. Artinya di sini afina anin nas tingkatannya adalah satu level di atas tingkatan kadhiminal ghaidh, karena afina anin nas mereka yang mampu untuk membalas namun tidak membalas. Baik, kita teruskan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Al muhsinin maksudipun al muhsinuna, wong sing agawe bagus. Wahum sinten sing diarani wong sing agawe bagus, wahum lan utawi wong-wong mau alladzina yabirruna wala yusiun, tiang-tiang sing berbuat sae walalan boten yusiun agawe ala, fi qaulin ing dalam ucapane, au amalin utawi ing dalam lakune. Jadi muhsinun orang-orang yang berbuat baik dan tidak berbuat jelek, baik dengan ucapan atau dengan
perbuatan. Fahisyah, fa'al fahisyatu al fi'lah al qabihah asyadidah. Yang dimaksudkan fahisyah adalah al fi'lah al qabihah asyadidah, perbuatan sing elek sing nemen eleke. Al qabihu ingkang elek kazina, contone zina, wa kabairidz dzunub, lan dosa-dosa gede. Artinya yang dimaksudkan fahisyah di sini adalah semua dosa besar itu masuk di dalam kategori fahisyah. Au dzalamu anfusahum bitarki wajibin, atau berbuat zalim bitarki wajibin kanthi ninggalaken wajib, au fi'li muharramin ning nglakoni perbuatan sing haram, fadanna suha bidzalika. Nah, fadanna suha mongko membuat elek ing awake bidzalika kanthi perbuatan kala wau. Maknanya seorang yang melakukan haram tercela, demikian juga seorang yang meninggalkan wajib juga tercela. Fakana hadza zulman laha, fakana mongko ono ninggalaken wajib ngelakoni haram iku zulman, merupakan kezaliman laha marang awake dhewe. Jadi semua kemaksiatan itu menzalimi diri sendiri. Walam yusirru, ai maksudipun yusariuna ila taubah, mereka yusariun bersegera ila taubati dumateng taubat. Li'annal israr, sebab sing diarani al israr ya termasuk sifat orang-orang ahli takwa. Sebab li'annal israr, sebab sing diarani israr huwa inggih menika asyaddu ala syai, nutup atas sesuatu, warabtulan mengikat alai ing atasnya, makhuzun kapundut min saking as-sarru was-sarratu ma'rufatun. Jadi as-sarru was-sarrah, as-sarrah niku biasane lek sapi didol ben ketok mentek susune, dipuh napa mboten? Mboten diperah. Tidak diperah selama 3 hari, akhirnya susune mentol-mentol, gendol-gendol. Sing tuku ya seneng, ning bareng dipuh sedina entek, 2 dina karek titik, 3 dina ketok lek dia pusi. Dawuh Rasulullah, sapane wonge sing tuku sapi kok musarrah. Apa itu musarrah? Ditahan, tidak diperah, maka dia memiliki 2 hak pilih. Boleh dikembalikan dan mengembalikan 1 sok kurma, boleh juga dia sabar, boleh juga dia sabar ben aku diapusi. Wahum ya'lamun ay annahum mukhalifuna li syara'. Wahum lan wong-wong mau iku ya'lamun ngerteni, maksudipun annahum sak temene wong-wong mau iku mukhalifuna li syara', menyelisih syariat, bitarkihi ma aujaba, kelawan ninggalaken apa sing diwajibne, au bi fi'lihi ma hurrima, utawi nglakoni apa sing diharamne. Wa ni'ma ajrul amilin alladzi huwal jannah, sak bagus-baguse ganjaran kangge wong sing ngamal inggih menika swargane Allah azza wa jalla. Ini syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Adapun makna ayat dan penafsiran akan kita baca setelah azan. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Duit niku pengah ditumpuk sampai nempe. Duitnya akeh. Bandane mbelader ning bangun jeding ra gelem, bangun WC apa meneh. Saenggane ning jeding numpang ning masjid, ning WC numpang ning masjid, terus numpang ning masjid. Lho, apa enek ngono ki? Rek gak enek apa tak omong nih. Saenggane tanggane sampai ngomong, aku walaupun sugih kaya wegah. Lah nyapa? Sugih kok kaya ngono. Nggih, nyanti-nyanti numpak sepeda ngkret. Padahal umpama bandane dituku penter, ora mek gol pancal terus nggih. Penter niku ora mek gol pancal terus jane ya iso ning ora gelem. Sandangan ya iso ning ora gelem. Allah Ta'ala niku nyuwun sewu, seneng dumateng kawulane lek diparingi nikmat ngetokne. Lha sampean ngowahi, terus wong tuwae ngetokne nikmat sing sampean paring, sampean seneng napa mboten? Rumangsamu Allah ndak seneng ngono ya. Nggih. Dadi lek diparingi bondo ya ngetokno lek sampean ki pun duwe bondo. Ngoten nggih. Begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wal kadhimina al-ghaidha. Niki sifat ingkang nomor kalih. Wasfun lahum bil hilmi. Wal kadhimina al-ghaidha, wong sing menahan amarah, wasfun lahum bil hilmi, merupakan sifat ahli takwa bil hilmi kelawan kelemah lembutan, wal karamun nafsi lan kemuliaan jiwanya. Ora gampang marah, ora gampang mumbul, ora gampang ngamplengan, ora gampang ngelokne, begitu dan seterusnya. Tapi mereka menahan amarahnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kita terusakan. Wal kadhimina al-ghaidha. Dipun sebutaken teng mriki footnote nomor kalih. Ruwiyat warada sampun duki fi kadzmil ghaidh, ing dalam keutamaan menahan amarah. Ahadis, beberapa hadis, minha diantaranipun laisa syadidu, sing diarani wong kuat iku ora kok bisuraati kelawan gulat, walakin ning tetapine asyadid wong sing kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, wong sing mampu nahan amarai ketika marah. Itulah sebenarnya orang yang kuat. Bukan yang kuat ketika di ring mampu mengakibatkan musuhnya itu keok, tidak. Yang kuat adalah mampu menahan amarah. Ya, demikian. Wasfun lahum bil hilmi wal karam an nafsi. Wa qauluhu lan dawuhipun Allah Ta'ala wal afina anin nas, lan paring maaf dumateng menungso. Footnote nomor 3, warada sampun dugi fi fadli al afwi, ngenani keutamaan al afwu. Ahadis, beberapa hadis kasirah ingkang kathah, minha ing antawasipun hadis tentang maaf. Lan kula aturaken ini tingkatannya lebih tinggi daripada kadzmul ghaidh. Kalau kadzmul ghaidh memungkinkan muncul dari orang yang tidak mampu untuk membalas, dikamplengi wong gede jajal, umpama marah diluapne amarai genti ngampleng, kira-kira yang terjadi apa? Remuk.
Wong cilik kok dadak dikampleng ya sabar. Lah nyapa? Kuwi luwih enteng daripada kowe nglawan. Lek nglawan memet kon. Ya. Demikian. Jadi yang pertama kazmul ghaidz adalah menahan amarah ketika amarah bergejolak sehingga tidak memunculkan mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Kenapa? Dianya tak mampu untuk membalas. Adapun al-afina anin nas ini tingkatannya di atasnya. Mampu membalas namun memberikan maaf. Ya. Adapun dalil-dalil ingkang jelasaken tentang keutamaan maaf di antaranipun dahipun Rasulullah SAW, man sarrahu ayyushrafa lahu al-bunyan, man sapane wongi sarrahu sing seneng an yushrafa lahul bunyan, bangunan ning swargane diunggahne, orang mekur cendek sebok tinggi mlebu rada kesundul ning dur ngoten ya. Wa turfa'alan seneng lahu kang gene dheweke diangkat napa ad-darajatu tingkatane teng swarga, falyafu monggo supaya paring maaf. Ini luar biasa ya, mampu membalas namun memaafkan. Karena luar biasanya bangunan di surga ditinggikan. Artinya ketinggian bangunan surga masing-masing penduduk surga adalah ditinggikan sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi kita ini di dunia membangun hunian kita di akhirat dengan amal kita. Saya ulang lagi, kita ini di dunia membangun hunian kita di akhirat, melengkapi hunian kita di akhirat dengan amal-amal saleh kita ketika di dunia setelah rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Contohnya sebutkan dalam hadis ini. Pengen ditinggikan bangunmu surga, maaf. Pengen ditingkatkan tingkat derajatmu di surga, kasih maaf. Wallahu ta'ala alam. Amman dalamaka, saking wong sing berbuat zalim marang sliramu, wa yu'ti lan paring man harramahu marang wong sing ora gelem paring. Sebagian orang cetili mergo dijalari, dek ingi kono oleh aku gak diwehi, saiki aku oleh genti gak tak wae. Lah nyapa? Kono cetil kene genti. Sampeyan pengen didurne bangunanmu swarga, pengen didurne tingkatanmu ning surga, walaupun kowe ra diwehi ana. Tanggamu panen gedang, dipangan ropian-ropian, sampeyan diuncali kulite. Sesuk sampeyan gedang, panen gedang, tadahudan terno. Ngertos tadahudan? Pak Mahmud, tadahudan ngertos? Sing dhuwur dhewe. Aja sing tek wene tanggamu sing kerucilan, wedhus ora doyan. Ngoten nggih. Angel napa abot ngoten niku. Dek ingi diuncali kulit sampean balekne tadah udan. Abot niku. Ning mergo abot ganjarane ya pancen gedhe. Ngeten iki gampang nggih dipahami. Ning lek dinyangi nggih muga-muga ora abot lho. Pahame enteng apa meneh mek gur ngenyangi. Muga-muga nggih. Aja omong abot. Bab lek omong abot sampean ndak bakal budal. Ngoten iki. Kita terusaken. Ya. Terus barang siapa yang ingin ditinggikan bangunannya, diangkat derajatnya di sisi Allah, maaf kepada orang yang berbuat zalim. Ya, beri kepada orang yang bakhil. Waya silulan supaya nyambung man qata'ah marang wong sing mutus. Kepada orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, kamu sambung. Aja lek wong edek iki gak moro, aku gak moro. Aku pernah tuwa. Sing mulya sing teka, ora kok sing ditekani.
Nggih. Sing mulya sing teka, ora kok sing ditekani. Kejaba lek sing teka golek amplop niku siji nggih. Sing mulya sing ditekani. Ayo rono nyapa sangune pantes kok. Anake sak cindil abange dijak bab kabeh dihitung cacah ndas. Ya, kita ulang lagi. Jadi orang yang memutuskan hubungan denganmu, sambung dia. Ya, demikian. Wa yasilu man qata. Rawahu al-Hakim, dipun riwayataken dening Imam Hakim. Wallahu taala alam. Ugi dawuhipun Rasulullah sallallahu terusnya. Salasun, telung perkara, uksimu alaihinna, aku sumpah. Mana qasam malun min sedekah. Bondo niku ora bakal kalong kanthi sedekah. Wa ma zadallahu abdan bi afwin, wa malan boten zada paring tambahan Allah abdan ing kawulane bi afwin kanthi maaf illa kejaba izzan dimulyani. Dadi wong niku lek maaf ora kok kalong kemuliaane, ning malah dipun tambah dening Allah, dipun angkat kemuliaanipun. Nggih, illa izzan. Wa man tawadhu'a lillah, sapane wong sing tawadhu lillahi krana Allah, rafa'ahullah, Allah taala yekti bakal ngangkat. Niki telung perkara Nabi ari kalane jelasaken bersumpah. Napa maksudipun? Perkara telu niki kudu bener-bener difahami, perkara telu niki kudu bener-bener lek iso dinyangi. Napa niku tiga perkara? Setunggal, tidaklah seorang memberi maaf kecuali akan bertambah mulia. Kemudian yang kedua, tidaklah harta itu akan berkurang dengan sedekah. Kemudian yang ketiga, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Kula badhe tanglet. Tawadhu karena Allah kepada makhluk Allah diangkat oleh Allah. Kalau tawadhu kepada Allah karena Allah dengan mengiba kepada Allah, dengan meminta kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah, tentu orang tersebut lebih diangkat oleh Allah. Perkara ning nomor 3 wow. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah mengangkatnya. Tawaduknya kepada siapa? Kepada manusia toh, tapi karena Allah. Orang yang tawaduk kepada manusia karena Allah diangkat oleh Allah taala derajatnya, maka orang yang tawaduk kepada Allah karena Allah lebih diangkat derajatnya, lebih dimuliakan dia, sehingga tidak ada janji Allah bagi orang yang meminta kepadanya kecuali Allah akan memberi. Orang yang meminta diberi, dimulyani nama mboten? Dimulyani nama mboten? Dan inilah bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang tawaduk kepada Allah karena Allah. Wong niku lek ra njaluk tawaduk mboten? Wong niku lek njaluk berarti tawaduk. Tawaduk hamba kepada Allah adalah dengan meminta, dengan bermunajat. Perhatikan, tawaduk kepada manusia saja karena Allah dimuliakan. Bagaimana dengan orang yang tawaduk kepada Allah? Lebih dimuliakan, sehingga permintaannya akan diberi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk ahli tawaduk kepada Allah, dengan selalu meminta kepada Allah. Ibaratnya sandal jepit cepot jaluke nyang Allah. Ibaratnya weteng kliki aneng dalan jaluke nyang Allah. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan warung sing pantes. Ning kula menggok sak menggok, insyaallah rasa kutha rega desa. Nek petitah-petiti sae mental-mental ya mlebu mak bledeng rasa ndawesa rega dikamplengi digebuki ra karu-karuan. Niku enten sak mbrah-mbrah. Lah nyapa meng pas luwe ora njaluk dateng Allah. Wallahu ta'ala alam. Sekedhik kula badhe maosaken saking menapa ingkang dipun dawuhaken dening Al Imam As-Sa'di nafsiraken tentang ayat
faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Jadi menjadi pertanyaan, apakah al-afwu itu mutlak? Apa artinya mutlak? Baik, lebih utama, atau ada hal yang menjadi pertimbangan? Wonten ing surat Asy-Syura ayat nomor 52 Allah Ta'ala dawuh, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbuz zalimin. Faman siapa saja afa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, fa ajruhu 'alallah pahalanya kembali kepada Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dikatakan di sini zakarallah, Allah Ta'ala nyebutaken, ya, dikatakan di sini langsung mawon, wa fi ja'li ajril afi 'alallah. Oh, atasnya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya kembali kepada Allah. Yujzihi ajran, Allah akan membalas dengan pahala, wa sawaban kabiran, dan pahala yang besar, wa syaratallah, dan Allah mensyaratkan ala annahu idza kanal jani, apabila pelaku durhaka, pelaku durjana, pelaku kezaliman tersebut la yalikul afu alaihi, gak pantas dimaafkan. Wa kanatil maslahatu syar'iyah, maslahat syar'iyah taqtadi uqubatah, mengharuskan dia harus dihukum. Fa innahu fi hadhil hal la yakunu ma'muran, dalam kondisi ini tidak diperintahkan untuk memaafkan. Lek dimaafne sesuk mundak nemen dableke, lek dimaafne mamane ngampleng wong sesuk ngamplengi ngiles-ngiles, dimaafne sok mben ngamplengi ngiles-ngiles nyencang nyeret, sok mben tuh dimaafne ngamplengi ngiles-ngiles nyeret delepne ning sumur diuruki. Orang seperti ini kira-kira ketika diberi maaf itu berefek aslaha atau tidak? Tidak. Sehingga memberikan maaf itu tidak selamanya diperintahkan. Kapan memberikan maaf diperintahkan? Allah katakan faman afa wa aslaha, ketika dengan memberi maaf itu berefek maslahat. Maslahat bagi pelaku durjana, maslahat bagi masyarakat. Okay. Kalau dia tidak diberi efek jera, dia tidak akan berhenti dari kedurjanaannya. Dimaafkan enggak? Enggak boleh dimaafkan. Kalau dia dimaafkan, maka dia akan mengakibatkan yang lain akan ikut berbuat seperti perbuatan itu. Kira-kira dimaafkan enggak? Enggak. Alah, kayak ngono ya. Sing penting kan ngaku terus terang. Saya kan hanya sebagai, misalkan kemarin enek Baradae dimaafkan. Akhirnya sing sitok sapa masalah apa? Masalah sabu-sabu, Dodi pengennya seperti Baradae. Jangan bermimpi seperti itu. Artinya tidak boleh dimaafkan ketika nantinya bagi pelaku durjana akan beralasan itu aja dimaafkan kok. Saya kan juga akan dimaafkan. Saiki ngamplengi rapopo, ngiles rapopo. Ketika tidak memberi efek jera kepada satu pelaku, dua masyarakat, menghentikan kedurjanaan tersebut, maka memberikan maaf tidak dibolehkan. Dan inilah karena syariat itu terbangun di atas maslahat. Namun perhatikan sisi lain. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang penyamun, siapa itu penyamun? Begal, perampok, tegel mateni,
sampai kuasa keamanan tidak bisa menenggak tegas, tidak bisa menangkap, karena mungkin kawanannya kuat, karena mungkin jaringan informasi mereka juga kuat. Maka perhatikan firman Allah Ta'ala, ya, wa man taba min wasariqu innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa hum fil akhirati adzabun alim faman taba min qabli sebentar, ada yang hafal? Min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Apabila mereka menyerahkan diri sebelum kamu berhasil menangkapnya, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Penyamun, pembuat keonaran, sulit ditangkap. Kalau dia menyerahkan diri, tidak dibunuh, tidak disalib, ya, tidak dibuang, tapi dimaafkan. Kenapa? Memberikan maaf kepada Bromo Corah yang kelas kakap ini adalah maslahat. Sebelum ditangkap, kalau ditangkap dihukumi, sebelum ditangkap menyerahkan diri, fa'lamu, ketahuilah, annallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Saya ingin bertanya, kalau Allah sudah menyebutkan ketika para penyamun tersebut menyerahkan diri, Allah memberitakan bahwa dirinya maha pengampun, maha penyayang, ketika mereka itu disebutkan demikian sifat Allah, mereka berhak dihukum apa enggak? Wong sukoi nanti tak beleni. Orang yang menyamun, perampok, pendugal, ya, sulit ditangkap karena jaringan mafia mereka begitu hebat. Lalu mereka menyerahkan diri. Kalau menyerahkan diri berarti menghentikan tindak kriminalnya atau enggak? Menghentikan. Allah berfirman, fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Berarti mereka dihukum apa enggak? Tidak dihukum. Dan di dalam hal ini adalah dorongan bagi mereka untuk menyerahkan diri. Kayaknya pun tidak dicekel, wong wis menyerahkan diri, begitu dan seterusnya. Otomatis tindak kriminal itu akan berakhir. Artinya maaf itu kembali dan sebanding dengan maslahat yang akan diharapkan. Sehingga maaf kadang tidak maslahat ketika tidak membawa maslahat, sehingga tidak boleh memaafkan. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan seketik malih. Wasfallahu bisaffi wa tajawuz, Allah nyipati bisaffi dengan menutup mata, wa tajawuz dan melewati, anzallatil akharin saking kesalanipun wong liya, takarruman mergo mulyane ati, wa fa'alahu wa fi'luhum hadza ihsanun dhahirun, lan perbuatan ini adalah jelas-jelas baik, namun dalam tanda kutip ketika memaafkan kepada orang yang berhak dimaafkan. Kalau kepada orang yang tidak berhak dimaafkan, maka memaafkan bukan termasuk kebaikan, bahkan termasuk kezaliman. Ya, kita teruskan. Wa fi'luhum hadza ihsan, perbuatan mereka adalah kebaikan. Wa min hadza, lan saking menika, nam busyiru, diparingi kabar gembira, bihubbillah, kelawan cinta saking Allah. Faqala, mongko Allah Ta'ala dawuh, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah seneng marang wong sing ngagawe bagus. Artinya dengan mereka maaf memberikan efek kebaikan.
Kama huwa kados dene menika tasyiun himbauan alal ihsan supaya agawe bagus wa mulazamati alqauli wal amali wa mulazamatuhu fil qauli wal amal, dan senantiasa baik dalam ucapan dan perbuatan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka berbuat maksiat. Tadi ketika orang lain berbuat maksiat kepada dia. Perhatikan, ayat ini sempurna dalam menyebutkan sifat ahli takwa. Sifat yang pertama, mereka adalah ahli taat. Sifat yang kedua, setelah mereka ahli taat, bermasyarakat, di sana ada ahli maksiat. Dan sampai mendolimi mereka, sifat ahli takwa adalah memaafkan ketika maaf itu baik. Selanjutnya, namanya manusia tak lepas dari kesalahan. Lalu Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat terakhirnya, yaitu apabila mereka berbuat kesalahan, karena mereka bukan malaikat yang bersih dari kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wasfun lahum merupakan sifat lahum kangge ahli takwa bil mulazamati dzikrillah. Mereka konsisten senantiasa zikir dumateng Allah, iling dumateng Allah, wa adamil ghaflati lan boten lali. Ya, walidza krana iku idza fa'alu fahisyatan, ari kalane wong-wong mau berbuat fahisyah, zamban kabiron, dosa sing gedhe, au utawa zalamu anfusahum, berbuat zalim pada diri mereka sendiri, dunal fahisyah, di bawah fahisyah, zakaru wong-wong mau eling wa'idallah ing ancamane Allah, wa nahyahulan larangan-larangane Allah, amma fa'alu saking apa sing mereka lakukan, fabadaru ila taubati, mereka bersegera dumateng taubat, wahiyalan sing diarani taubat iku al iqla'u anil dzambi, mandek saking maksiat, wan nadamu alal fi'li, menyesal ing atase perbuatan maksiat, wal azmu ala adamil audi ilaihi, lan bertekad untuk tidak mengulang. Inilah taubat. Wastighfarullahi anhu, lan nyuwun maaf dumateng Allah darinya. Wa qauluhu, lan dawuh Allah Ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-terusan atas perbuatan maksiat mereka sementara mereka mengetahuinya. Sementara mereka menyadarinya. Wallahu ta'ala alam. Disebutkan teng mriki ai anna man taballahu alaih, sinten kemawon sing taubat, Allah memberi taubat. Hakadza ruwiya an mujahidin, mekatenlah dipun riwayataken saking mujahid, wala yunafi ma fasarna, dan tidak meniadakan apa yang kami tafsirkan. Wa warada lan ugi sampun dugi ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Ora diarani wong niku terus-terusan. Lek dheweke bar berbuat maksiat beristighfar, walaupun di bulan baleni ping 70 maksiat istighfar. Ndak kuat neh maksiat neh istighfar neh Kang. Ndak kuat ngempen neh maksiat neh. Dawuhipun teng mriki ma asarra, ora diarani musirun. Napa niku musirun? Terus-terusan berbuat dosa. Man sinten kemawon sing istighfara, beristighfar. Kenapa? Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Ngoten nggih. Wa in ada fil yaumi sab'ina marrah, walaupun di bulan baleni sampai ping 70. Sing penting tekad rambeleni, anapun jenenge bon-bonan panggah ndak kuat, yo istighfar oleh bar kuwi. Nggak kuat neh, yo istighfar bar kuwi. Ya ra kuat neh. Niku kira-kira awake dhewe napa kaya awake dhewe? Ya awake dhewe niki lho. Jarine kapok, ning kapoke mek lombok, Pak. Dan Allah Ta'ala Maha Rahmah.
Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, perhatikan, dan ini adalah hiburan bagi kita. Iblis niku nyuwun sewu sudah berputus asa setelah adanya syariat istighfar. Allah Ta'ala dawuh, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak bakal mengazab mereka wahai Muhammad ketika engkau masih di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak bakal mengazab ketika mereka beristighfar. Ketika mereka beristighfar. Lebih-lebih lagi ketika istighfarnya di tengah malam, di akhir malam, di saat ketika mata-mata itu sama terpejam, di saat ketika tak kau harapkan didengar kecuali Ar-Rahman. Itulah istighfar yang begitu bermanfaat. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita ketika Ramadan akhir malam kita bangun klitih-klitih golek sahur, mudah-mudahan kebiasaan itu berlanjut. Aja ber Ramadan malam hari raya sesuk bangkong. Aja ngono Pak ya. Kemarin Ramadan bisa bangun malam, kemarin Ramadan bisa untuk makan sahur. Ayo, setelah Ramadan tanda bahwa salat kita diterima, ibadah kita diterima adalah kebaikan yang itu adalah kebiasaan kita pun berlanjut. Amin. Amin. Kita teruskan. Wasfun lahum merupakan sifat bi'adamil israr, tidak terus-terusan. Ai maksudipun al muwadzabah ala dzamb, continue di atas dosa. Dikatakan continue niku pripun ya? Bermaksiat ndak istighfar. Lek maksiat terus istighfar maka tidak disebut continue. Ning aja nyepelek nih. Istighfar lah ya mari to Kang. Aja ngono. Sapa sing ngerti lek lambemu bermaksiat ora iso istighfar? Apa sampean ndak khawatir? Ingat, dosa itu dosa. Meremehkan dosa lebih dosa daripada dosa yang kita lakukan. Namun Allah Ta'ala maha luas. Bagi mereka tidaklah terjerumus ke dalam dosa kecuali karena tidak adanya rencana, kecuali karena ketidakmampuan untuk menahannya, dan kemudian penyesalan itu selalu mengiringi dalam hatinya, maka insya Allah Allah Ta'ala maha pengampun. Ning beda antara itu dan orang yang menganggap remehnya sebuah dosa. Jarene istighfar ping 3 lah ya gegrek. Siapa yang menjamin kita bisa istighfar? Bukankah istighfar itu ibadah? Siapa yang bisa menjamin bahwa ibadah istighfar kita adalah ikhlas karenanya? Dan kita berharap dan hati itu menyesal. Jangan-jangan ketika orang itu terbiasa dengan maksiat, karena meremehkannya, hati tidak ada keingkaran terhadap maksiat itu, sehingga cinta kepada maksiat itu ada di hati. Bukankah ini yang kita khawatirkan? Namun bagi mereka yang bukan karena itu, ya, bukan karena meremehkan, Allah maha pengampun. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Kantun sekedi. Wasfun lahum bi'adamil israr ay al-muwadhafa 'ala dzamb wa 'adami tarkihi wa hum ya'lamun annahu dzambun. Mereka faham, mereka tahu bahwa itu dosa. Kalau gitu mempelajari tentang dosa itu penting atau penting? Harus. Umar bin Khattab mengatakan, araftu syarra la li syarr lakin litawaki. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fi. Aku mempelajari kejelekan bukan supaya aku prof di bidangnya, tapi supaya aku menjaga diri darinya. Kenapa? Faman lam ya'rifi syarra minal khair. Orang yang enggak ngerti ini api ini elek, yaqa fi. Dia akan terjerembab ke dalam kejelekan tersebut. Demi Allah, saudara-saudara kita Asy'ariyah terjerumus ke dalam penyimpangan, dalam penyembah kubur, tawasul kepada. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui tentang syirik dan bahayanya, karena mereka tidak mempelajari tentang tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah, bahwa pengilahan itu hanya hak miliknya. Maka bahagialah Ahlus Sunnah
mereka yang memahami tentang tauhid yang tiga tersebut sehingga mereka terjaga darinya. Ketidakaktifan seorang hamba mempelajari sebuah kejelekan sangat memungkinkan mereka terjerumus ke dalamnya sebagaimana yang kita saksikan di lapangan. Ya, kita teruskan. Ya. Nah. Wa amal ayah ar-rabi'ah, mana tadi? Wa adamu tarkihim wa ya'lamun annahu dzambun antarkihim alil wajib au fi'lihim li haram. Wa amal ayah ar-rabi'ah, adapun ayat yang terakhir faqad tadzammana bayana jazaihim, tentang imbalan mereka. Nah, ala imanim, atas keimanan mereka, wa taqwahum, lan ketakwaanipun, wa ma utusifu bihi min kamalati nafsiyah, lan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan jiwa mereka, wa taharati ruhiyah, lan kesucian ruh mereka, ala huwa inggih menika maghfiratu dzunubihim, ampunan dosa mereka, kullu dzunubihim, semua dosa mereka, wa jannatin, lan swarga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Wa madahal mannan, Allah memuji azza wa jalla, ma jazahum bihi, Allah memuji imbalan tersebut, minal maghfirati wal khuludi finnar, ampunan dan kekal di surga, zatun naim, yang penuh dengan kenikmatan. Faqal, Allah Ta'ala dawuh, wa ni'ma ajrul amilin, karena memang tidak ada pahala yang melebihi kekalnya seorang hamba di dalam surga dan ampunan Allah Ta'ala terhadap dosa. Pelajaran yang kita ambil dari hadis, dari ayat ini, kita baca cepat. Wujubu ta'jili taubah, kita niki wajib menyegerakan taubah. Wa adamu taswif, dan jangan menunda-tunda, ojo meni-meni. Jenenge cengkir kadang ceblok ya pantes, jenenge bluluk sadurunge dadi cengkir ceblok ya pantes, jenenge degan ceblok ya pantes, jenenge kemangkrang ceblok ya pantes, jenenge semrondeng ceblok ya pantes, jenenge garing ya wis sak pantese iki ndang ceblok. Maka jangan menunggu dadi garing, jangan menunggu dekatnya ajal. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan hadir. Yang kedua, siatul jannah, swarga niku jembar, sehingga ini optimislah, jangan pesimis. Ya, wa annaha makhluqah al-an, surga itu sudah diciptakan, liqauli, berdasarkan dawuhipun Allah Ta'ala, uiddat, disiapakan. Ya, sedikit saya bacakan footnote di bawah karena pentingnya. Ruya dipun riwayataken anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi suila dipun tangleti, madamat al jannatu arduhas samawati wal ard ainan nar. Duh Kanjeng Nabi, selagi ini swarga jare jembare langit lan bumi, neraka nggone pundi? Lek enek wong takon ngoten niku lho nggih. Fa'ajaba, mongko Kanjeng Nabi paring jawaban kon qailan kanthi dawuh, subhanallah. Pertanyaan ini adalah tidak patut bagi seorang mukmin untuk menanyakannya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, Nabi ketika mengatakan subhanallah itu pengingkaran yang sangat. Fa'ainal lailu idza ja'an nahar. Nabi tidak menjawab kecuali dengan balik bertanya, aku saiki ganti takon yang sampean. Saiki bengi to, awan meng yang diwarani. Kemana siang ketika datangnya? Ketika datangnya malam. Qal, maka ia menjawab, haitsu Allah, sak kersane Allah. Qal, Nabi menjawab, wa kadzalikan nar, semono uga neraka. Jadi ketika ada sabda firman Allah Ta'ala di ayat ini bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, jangan sampai berasumsi lah ngono gak enek neraka. Lah nyapa pekok karo swarga. Ya wis blakrak pisan ra apa-apa. Swarga panggah nggone. Jangan. Nabi menjawab pertanyaan tersebut dengan balik bertanya, ketika malam datang, siang di mana? Ketika siang datang, malam di mana? Kita yakin ada siang, ada malam. Bahkan tadi beberapa jam yang lalu siang. Tapi kenapa sekarang semuanya bergelap? Allah Ta'ala menempatkan
terangnya di tempat yang Allah kehendaki. Demikian juga surga dan nerakanya. Wallahu ta'ala alam. Ingkang nomor 3, al-muttaqun hum ahlul jannah wa warasuha bihaq. Orang-orang yang bertakwa, merekalah penduduk surga dan merekalah yang akan mewarisinya dengan hak, walaupun tidak membaiat kepada Imam Kustur. Kita teruskan Imam Ejokam. Yang keempat, fadlu istimraril infaq fi sabilillah. Keutamaan senantiasa infak di jalan Allah walau bil qalil, walaupun kanthi titik. Nomor gangsal, fadilatu khullati kazmil ghaidh. Keutamaanipun akhlak menahan amarah, bitarki al mubadarah ila tasyaffi wal intiqam, kanti ninggalaken membalas. Artinya kanti tidak membalas tapi menahan amarah, itu adalah besar sekali pahalanya. Yang keenam, fadlul afi anin nas mutlaqan mu'minihim wa kafirihim barihim wa fajirihim. Keutamaan memberikan maaf secara mutlak, baik wong mukmin ataupun kafir, baik yang baik ataupun jelek. Nabi saya menyelisihi guru saya di sini. Kenapa? Karena ayat tadi. Ayatnya apa mau? Faman afa wa aslaha. Artinya tidak setiap itu berhak diberi maaf. Betul, semua berhak diberi maaf ketika memberi efek islah, baik islah kepada yang dimaafkan atau islah kepada masyarakat. Ketika tidak membawa itu, maka tidak dibenarkan, karena Allah Ta'ala mensyaratkan al-afu adalah ketika membawa islah. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innallaha la yuhibbuz zalimin. Artinya apa? Memaafkan kepada orang yang tidak berhak dimaafkan tapi harus dihukum, harus dituntut, adalah bentuk kezaliman yang Allah Ta'ala tidak sukai. Ketujuh, fadilatul istighfar, keutamaan istighfar, wa tarkul israr alal ma'siyah, dan tidak terus-menerus di dalam maksiat. Berdasarkan hadis, ma asarra man istaghfara walau ada fil yaumi sab'ina marrah. Tidak disebut terus-terusan dalam maksiat. Orang yang beristighfar walaupun lek balani ping pinten wau? Ping 70, walaupun ping 100, walaupun ping 1000, selagi ini lambe tetap istighfar. Ning nyuwun sewu, istighfar sing sabenere, istighfar ingkang kalambaran taubat dan penyesalan. Karena manusia adalah manusia, kadang tidak mampu menahan dirinya. Wallahu ta'ala alam. Mekaten menapa ingkang saged kawula aturaken, mugi bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.